Ya, oke. Jadi kita akan belajar mengenai ada banyak teori mungkin yang sudah pernah kalian dapatkan gitu ya. Tapi masih belum belum tahu nih sebenarnya teori ini nih untuk apa gitu ya. Peruntukannya bagaimana gitu. Nah, jadi di sini saya mau membreakdown ngasih tunjuk ke kalian bahwa bisnis model dan juga framework itu dari setiap marketing itu beda-beda peruntukannya gitu ya. Ada yang dibuat untuk menetapkan suatu strategi secara keseluruhan, ada yang berfungsi sebagai penetapan untuk spesifik marketing gitu ya. Misalkan spesifik marketingnya, misalkan berdasarkan dari teori tertentu. Kemudian atau kita ingin menilai sebenarnya keunggulan bersaing kita itu apa sih gitu ya. Nah, itu ada sendiri ya. Pertama, yang pertama ketika kita ingin mengukur strategi secara keseluruhan, itu kita bisa menggunakan matriks analisis SWOT dan juga PS. Pernah belajar tentang SWOT? Sudah belajar belum? SWOT? Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Hah? Sudah. Belum? Sudah Sudah, Bu. Bu. Sudah? Sudah. Ya, sudah. Sudah. Oke, sudah ya. Nah, jadi kurang lebih ya sama. Jadi strength, weakness itu menilai kekuatan dan kelemahan dari internal atau yang bisa dikondisikan gitu ya. Kemudian kalau opportunity dan juga threat itu merupakan kondisi eksternal, which is itu nggak bisa dikontrol oleh perusahaan gitu ya. Contoh misalkan keputusan pemerintah kebijakan pemerintah gitu itu tidak bisa kita kita atasi gitu ya, tidak bisa kita rubah gitu. Kemudian PST, ini jarang sih PST, political, economical, social dan juga teknologi. Nah, sebentar ya, ada azan, kita tunggu selesai azan dulu. Bang. Nah, ini berikutnya itu ada misalkan spesifik kita ingin membuat suatu keputusan secara strategis gitu misalkan ya. Itu ada bisa kita pakai 4P atau 7P, kemudian pakai AIDA. Pernah pakai AIDA? Atau jangan-jangan baru dengar AIDA? Baru dengar saya, Bu. Ya, pernah ya. Yang mirip-mirip sih dulu pernah ada, Bu. Biasanya ini Mirip-mirip di apa itu? digital marketing ya Bu ya, AIDA ya. Iya, digital marketing. Digital marketing Jadi yang bisa. penting kayak membangun awareness-nya lebih dulu untuk apa? Untuk sekedar tahu buat pembelinya. Baru nanti dilanjutin ke tahap berikutnya. Mm-mm. Dia bertahap ya, ada awareness, interest, desire, dan juga action gitu. Atau misalkan bagaimana kita membuat suatu apa tuh iklan gitu ya, yang mengandung ketiganya ini gitu. Kemudian berikutnya ada customer journey mapping. Jadi apa tuh namanya customer journey si konsumen ini di mapping lalu ada di posisi mana gitu. Kemudian ada Maslow hierarchy of needs. Ini saya pernah jelasin, nggak tahu ya mata kuliah apa. Iya, Entah Bu, pernah, saya Bu. Di semester 2 apa 3 Consumer yang behavior, Bu. segitiga Maslow. tiga semester 3 ya, Maslow Iya, Bu. hierarchy of needs gitu. Jadi Heeh. bagaimana kita menciptakan suatu produk, kita mau berada di produk yang ada di tingkatan mana nih untuk memenuhi suatu kebutuhannya aja atau pengakuannya self efficacy dan sebagainya gitu ya. Nah,
Atau misalkan kita mau mencari competitive advantage dari kita gitu. Ada porter generic, strategi generic porter ya. Pernah dengar strategi generic porter? Belum, Bu. Belum, ada differentiation, low cost, kemudian fokus. Nah, kita mau berada di strategi yang mana? Apakah kita, ya buang nak. Apakah kita mau, yang lihat nih ya. Apakah kita mau memilih suatu produk yang dia fokus dalam artian fokus terhadap customer tertentu, misalkan kayak contohnya nih kayak ini loh, kayak ROG, laptop ROG, Republic of Gamers ya. Jadi kita perusahaan tersebut menciptakan suatu produk yang khusus untuk pemain game gitu ya. Itu namanya khusus, maka tidak semua market kita layani gitu ya kalau fokus. Kemudian differentiation, berbeda gitu. Contohnya kayak Apple. Apple kan berbeda dari produk Android lainnya. Kalau Samsung mirip sama Oppo, mirip juga prosesornya dan lain sebagainya gitu ya. Mirip sama ya Android. Tapi kalau Apple kan dia enggak ya, maka dia different gitu. Kemudian apakah kita mau pakai yang low cost? Low cost itu berarti biayanya murah gitu. Contohnya itu kayak menurut saya dia ini mengkombinasikan antara dua ya, low cost dan juga enggak apa low cost tapi kualitasnya bagus gitu. Kayak contohnya Erigo. Erigo itu eh, clothing line yang dibandingkan dengan yang lain itu bahannya menurut saya masih bagus gitu, tapi dengan harga yang terjangkau. Nah, kalian mau milih yang mana? Itu strategi generic quarter ya. Mau different, fokus, atau harga murah, low cost gitu. Nah, tapi saya tidak menjelaskan strategi tersebut secara detail ya, karena asumsi saya kalian sudah mendapatkan materi tersebut gitu. Jadi bisa juga untuk belajar secara mandiri bagaimana strategi generic quarter gitu. Kemudian USP atau unique selling proposition. Bagaimana kita apa sih USP kita? Apa sesuatu yang unik yang bisa kita tawarkan gitu ya. Nah, biasanya kalian kalau misalkan mau ikut-ikut lomba gitu kan bisa menggunakan framework ini ya. Menggunakan framework ini supaya kalau ditanya sebagai anak bisnis digital, pernah nggak kamu gimana sih kalau misalkan diminta untuk menilai apakah perusahaan kita ini sudah kompetitif sama yang lain gitu dibanding dengan pesaingnya sudah kompetitif atau enggak gitu ya udah berarti pakai pakai porter atau USP gitu ya. Nah, jadi kalian juga harus paham peruntukannya itu bagaimana gitu. Kemudian secara garis besar di uses of market research ini untuk apa gitu ya. Jadi ini informasi ini bisa kalian gunakan gitu ya untuk mencari sebenarnya di dalam kegiatan market research itu apa aja kegiatannya misalkan. Contohnya adalah menghitung market size dan juga structure. Nah, di sini saya nanti akan mengajarkan bagaimana kalian mengukur market size. Oh iya, satu kelas ada berapa? Lupa saya. Ada berapa satu 37, Bu. kelas? 37, Bu. Berapa? 37. 37, Bu. 27. 37. 37 ya? 37. Sebentar. 37 berarti jadi 4 jadi 10 aja. Jadi 10 kelompok ya. Berarti ada yang 3, ada yang 4 gitu. Jangan jadi 9 aja. Apa 8? 8 aja ya. Jadi 8 kelompok ya. Ada yang 4 berarti ada yang 5 gitu. Jadi 4 kelompok. Di random picker juga ya, Faisal. Nah, kemudian jadi hari ini kita akan belajar bagaimana menghitung market size gitu.
Misalkan kita mau jualan kolak pisang gitu. Kira-kira berapa ya? Berapa berapa ini yang bisa kita reach gitu untuk jualan kolak pisang gitu misalkan. Kemudian ada menggunakan use of attitude to product, bagaimana apa perilakunya terhadap produk. Kemudian customer satisfaction dan juga loyalty. Konsumen ini rating terhadap produknya itu berapa? Dari 1 sampai 6, puas, tidak puas gitu ya. Tapi di bagian saya, ini kan kita belajarnya kan bersama saya before UTS ya. Jadi belajarnya yang berkaitan dengan penelitian kualitatif gitu ya. Yang berkaitan dan penelitian kuantitatif nanti akan bersama Ibu Ingkres gitu. Nah, kemudian metode oh ya. Nah, kemudian promotion efektif, brand impact, pricing efektif, dan juga segmentation ini juga bisa dilakukan melalui market research gitu. Nah, di sini juga ada metode-metodenya yang bisa kalian pakai gitu. Ada quantitative survey, focus group, on in telepon, survei by phone atau telepon gitu ya. Terus kemudian ada yang FGD gitu. Di sini juga sudah tertera kalian mau menggunakan metode yang mana gitu. Nah, jadi nanti akan saya kirimkan. Untuk saat ini kita menghitung TAM terlebih dahulu gitu ya. Kita menghitung TAM. Kemudian untuk pertemuan minggu depan saya akan kirimkan apa yang akan kalian lakukan di minggu depan gitu. Kemudian secara garis besar perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Starting point-nya itu beda gitu. Kalau misalkan kuantitatif kita mendefinisikan suatu hipotesis gitu ya. Apakah ini berpengaruh terhadap ini gitu ya? Apakah ketika menggunakan ini bisa meningkatkan ini gitu? Itu jadi kita sudah punya persepsi gitu. Jadi starting with the hypothesis first gitu. Kemudian kalau kualitatif itu enggak. Kita berdasarkan dari ide gitu ya. Jadi ada suatu perilaku di masyarakat gitu. Misalkan kadang-kadang kadang-kadang Ibu Meta ini misalkan kalau ditawari makanan kadang mau, kadang enggak. Pada minuman Coca-Cola misalkan, padahal Coca-Cola lebih sering dia ini gitu. Nah, kemudian kita kasih perilaku, kita kasih eksperimen gitu. Apakah Ibu Meta ini dengan label tertutup gitu ya? Apakah Ibu Meta ini sebenarnya suka tipikal teh yang ada manisnya, ada pahitnya atau gimana gitu? Oh, ternyata Bu Meta ini sebenarnya kecenderungannya lebih suka ke yang ada pahitnya gitu. Cuman Bu Meta ini ketika ditawarkan makanya mau itu karena misalkan keluarganya yang lain yang mengkonsumsi gitu ya. Oh, berarti dipengaruhi oleh keluarga gitu. Nah, itu jadi ada perlakuan atau experience, ada perlakuan gitu di dalam penelitian tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah skill of research field gitu ya. Kalau si kuantitatif itu very small dia, spesifik gitu ya. Dan sudah jelas sebenarnya. Jadi kita tinggal membuktikan aja gitu. Sebenarnya tuh kayak kesimpulannya tuh kayak hampir dapat gitu loh. Tapi kalau misalkan kualitatif dia enggak. Dia mencoba untuk menemukan sesuatu yang baru gitu. Dan sangat dinamis gitu ya, sangat fleksibel gitu, sangat fleksibel. Kalau penelitian kualitatif itu dan juga harus kuat-kuat terhadap theoretical gitu. Kalau kalian nanti mau nulis skripsi,
kalau kalian tidak kuat pada teorinya ya jangan pakai kualitatif gitu ya, karena kualitatif itu sangat harus kuat terhadap terhadap ininya apa teorinya gitu. Kemudian bagaimana dengan metodenya? Nah, kalau kuantitatif itu apa spesifik ada perhitungannya gitu. Menentukan sampel misalkan ada item pernyataannya itu misalkan ada 10 gitu ya. Ada 10 kuesioner, ada 10 pernyataan yang ditanyakan gitu. Kemudian kalau ada 10 berarti harus 10 dikali 5 sampai 10. Bisa 5, 6, 7, 8, atau 10. Gitu. Kalau misalkan kuantitatif. Kalau kualitatif enggak, dia tidak memberikan rumus gitu. Yang pasti lebih besar dari 10 sampai 50 gitu. 10 sampai 50 narasumber. Nah, namanya narasumber ya. Kalau kuantitatif namanya responden gitu. Kemudian tools yang digunakan untuk mengumpulkan data itu bisa menggunakan apa tuh namanya kuesioner gitu ya, kuesioner penelitian tertutup jawabannya. Jadi jawabannya ya atau tidak. Jadi tidak ada ya, alasannya apa? Enggak kayak gitu. Jadi pertanyaannya itu tertutup kalau kuantitatif. Tapi kalau misalkan kualitatif, iya, kenapa gitu? Masih ada alasannya. Iya, kenapa? Karena begini, karena begitu gitu. Kemudian bisa melalui observation mengobservasi suatu data gitu ya, isai atau apa pertanyaan bagaimana gitu ya, kenapa gitu. Jadi bukan pernyataan yang jadi kalau kuantitatif itu namanya pernyataan, kalau kualitatif itu namanya pertanyaan gitu ya. Jadi beda, nggak sama gitu. Nah, kemudian bagaimana ketika kita ingin menjadi seorang researcher gitu ya atau peneliti gitu. Bukan peneliti as akademik ya maksudnya. Jadi ya planning the research tujuannya harus jelas dulu gitu. Jadi nanti ketika saya mau minta laporan ke kalian, tahapannya juga harus jelas ya. Nah, jadi research objektif itu harus tahu tujuan dari penelitianmu apa. Oh, pingin melihat apakah apa tuh namanya? Misalkan kita lagi observasi di Matahari Mall misalkan Matahari. Kemudian di situ ada iklan berjalannya gitu misalkan apa ya namanya. Nah, itu kita cek apakah sudah mengandung AIDA belum gitu ya. Atau misalkan kita observasi by yang sudah ada di online gitu. Apakah ini sudah mengandung AIDA atau belum gitu. Nah, jadi planningnya udah jelas. Jangan entah kita mau mau menilai strategi yang spesifik atau strategi secara luas nih bingung gitu. Nah, kalau bingung maka alatnya juga bisa jadi salah yang digunakan gitu. Kemudian desainnya penelitiannya mau bagaimana? Mau pakai desain penelitian kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Oh, ternyata kuantitatif, maka menggunakan kuesioner atau similar tool gitu ya. Nah, kemudian setelah sudah dilakukan, bagaimana data ini dianalisis dan juga diinterpretasi? Apakah menggunakan apa tuh namanya? Apa sih kok saya lupa ya? Kalau kuantitatif itu apakah menggunakan smart gitu ya? Excel mencari rata-rata gitu ya, misalkan jawabannya 1 sampai 6, kemudian di rata-rata mana yang paling besar. Oh, ternyata rata-rata dari responden menjawab jawaban 6 gitu misalkan. Atau menggunakan teknik apa sih? Lupa saya kalau kualitatif itu triangulasi gitu misalkan. Kemudian
dan bagaimana mengkomunikasikan hasilnya ini gitu ya. Presenting the results from the data misalkan. Jadi bagaimana ketika kita, jadi seakan-akan saya ini adalah seorang apa siapa tuh yang mau investor. Saya mau invest ke kalian gitu. Jadi kalian investor atau misalkan atasan gitu. Jadi pengen mengemukakan pendapat bahwa dengan strategi ini kita bisa build the profit with AIDA misalkan. Nah, kayak gitu ya. Jadi hasilnya adalah dikomunikasikan ke saya nanti gitu. Kemudian bentar, ini adalah jadi saya tadi sebelum itu kita cek-cek dulu ya. Sebentar. Secara garis besar gitu, kita akan menyaksikan video berikut. Market research atau riset pasar adalah salah satu alat terpenting bagi bisnis untuk memahami pelanggan, pasar, dan persaingan. Menurut para ahli seperti Philip Kotler dan William Zygmunt, riset pasar memberikan wawasan yang mendalam untuk membuat keputusan strategis yang lebih tepat. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh bisnis dengan menggunakan market research. Market research membantu bisnis untuk mengidentifikasi peluang, mengurangi risiko, dan memahami pasar secara lebih baik. Sebagai contoh, Philip Kotler dalam bukunya Marketing Management menyebut riset pasar sebagai fondasi dalam strategi pemasaran. Lalu, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan oleh bisnis? Pertama, market research digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pelanggan. Melalui survei atau wawancara, bisnis dapat memahami apa yang diinginkan konsumen. Kotler menyatakan, riset ini membantu perusahaan untuk menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Kegiatan berikutnya adalah analisis persaingan. Dengan memantau bisnis dan kekuatan dan kelemahan, ini memungkinkan perusahaan atau keunggulan kompetitif yang bisa mereka manfaatkan. Kotler menganggap ini sebagai strategi penting dalam memenangkan pasar. Market research juga memungkinkan bisnis untuk melakukan segmentasi pasar. Menurut Kotler, bisnis dapat membagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil, berdasarkan faktor demografi, psikografi, atau perilaku. Ini membantu bisnis untuk lebih fokus dalam menekan segmen pelanggan yang paling potensial. Selanjutnya adalah pengujian produk. Sebelum produk diluncurkan ke pasar, riset digunakan untuk mengetahui respon awal dari pelanggan. Ini disebut product testing. Dengan memahami feedback awal, bisnis dapat melakukan perbaikan sebelum produk resmi diluncurkan. Market research juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kampanye pemasaran. Bisnis dapat melihat apakah kampanye mereka berhasil menarik perhatian dan minat konsumen atau tidak. William Zygmunt dalam bukunya Business Research Methods menyebut bahwa evaluasi ini penting untuk menentukan langkah pemasaran selanjutnya. Terakhir, market research berperan dalam peramalan pasar atau market forecasting. Dengan menganalisis data tren, bisnis dapat membuat prediksi mengenai permintaan di masa depan.
Ini membantu dalam perencanaan produksi dan pengelolaan stok agar lebih efisien. Dengan melakukan riset pasar secara mendalam, bisnis bisa mendapatkan berbagai manfaat strategis yang mendukung keberhasilan mereka di pasar. Dari memahami pelanggan hingga menganalisis persaingan, market research adalah alat yang tak tergantikan. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, ya. Jadi mulai dari tahap awal merencanakan sampai akhir market research itu terus nempel ya di setiap kegiatan. Mulai dari apa itu namanya? Perencanaan, kemudian implementasi, kemudian setelah diimplementasi dievaluasi gitu ya. Controlling juga ya, PWACH gitu. Nah, itu semua market research bisa terlibat dalam kegiatan itu gitu. Nah, kemudian sebelum kita mau mencari TAM, saya minta tolong ke Faisal dulu untuk spin of the team member. Oke, sebentar. Silakan Faisal. Ibu, sebelumnya saya mau nanya dulu, Bu. Kan minggu lalu kita sudah buat kelompok. Bedanya sama yang sekarang apa, Ibu? Oh, udah ya. Iya, yang minggu lalu 7 kelompok. Sudah saya taruh di Oh, ada 7 absensi. kelompok. Iya, Oh, ya, ya, ya. Ya udah, oke. Sama ya berarti. Nah, kemudian dibentuk room ya, 1 sampai 7. Kemudian silakan menurut roomnya masing-masing. dibuat breakout ya, Bu? Silakan dibantu. Aduh, dibuat breakout room ya, Bu? Ini untuk kelompoknya ya, boleh masuk ke breakout room masing-masing. Oke, bentar-bentar. Sebelum join breakout room, saya kasih instruksinya terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalian akan menghitung, misalkan nih, kelompok. Jadi kalian menentukan, misalkan, kan tidak semua strategi itu bisa dicek menggunakan teori apa gitu ya. Nah, kemudian misalkan nih, kalau misalkan, jadi kalian nanti menentukan, silakan berdiskusi, masing-masing kelompok akan menilai apa gitu ya. Oh, saya tentukan aja ya, lebih enaknya ya. Iya, Bu. Sebentar ya. Bisa nanti di spin ya, mau mau apa gitu.
Sebentar ya. Bentar. Gimana? Store atmosfer AIDA aktivitas promosi. Nah, satu lagi, 3. Ini ya. Nah, jadi ada store atmosfer. Kalau store atmosfer itu membandingkan store atmosfer itu pakai itu SAM. Kalau AIDA ini di mana? Kalian yang di mana ya AIDA ya? Oh, jadi gini dulu deh. Sambil saya nanti berpikir. Kalian silakan di spin, Faisal, siapa yang dapat store atmosfer, AIDA dan juga efektivitas promosi. Gini deh. Iya, silakan ditentukan kelompok 1 sampai 7 yang mana yang dapat. Saya mulai dari kelompok 1 dulu ya. Iya. Oke. Itu AIDA. Loh. Jadi kalau sama diulang lagi apa gimana, Bu? Iya, diulang.
Ini kan sisa 2 ya, Bu. Ini berarti efek satunya lagi yang gimana? Nah, di kelompok terakhir bebas ya, Bu. Dapatnya apa? Mm-mm. Oke. Hmm. Oke ya. Nah, kemudian silakan pada masing-masing kelompok ini menentukan. Jadi gini, jadi semuanya harus terjun ke lapangan gitu ya. Kalau store atmosfer itu berarti ambilnya, silakan pilih mau di Osam, Miniso, atau Kak Kavi nggak ada ya. Ya udah pilihannya. Dan beda-beda ya. Ini kan store atmosfer ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. Jadi store atmosfer pilih siapa yang Osam, yang satu, kemudian siapa yang oh iya ya Mr. DIY, Naiso, Bu. Mr. D mini ya. Siapa yang Miniso, siapa yang Osam, dan yang mirip lagi apa sih? Naiso, Bu. Naiso. Iya. Naiso ya. Kalau Mr. DIY kan dia kan Idolmart. Naiso aja ya. Naiso. Naiso ya. Silakan dipilih. Nggak boleh sama ya. Yang store atmosfer. Kemudian sana. Kemudian kalau efektivitas promosi ini di mall yang beda gitu. Misalkan mau di mall yang Kokas misalkan atau mana gitu. Mana kalau ini pilih? Nah, jadi efektivitas promosi ini kayak membandingkan orang-orang itu lebih tertarik pada yang buy one get one kah, 50% kah, atau bentuk promosi yang lain gitu ya. Gitu kalau efektivitas promosi. Atau malahan ada yang lebih suka kalau salesperson dia akhirnya memutuskan pembelian kalau yang nawarin salesnya langsung, misalkan seperti itu ya. Jadi melakukan observasi ditongkrongin gitu ya. Kemudian berikutnya itu ada AIDA. Nah, AIDA-nya ini kan yang berkaitan dengan ini ya. Jadi kalau AIDA ini bikin dulu iklannya gitu ya. Nah, kemudian habis bikin, jangan bikin deh. Oh, gini aja, milih dari yang store atmosfer. Gitu ya. Ambil dari Instagram, mau punya Mr. DIY atau Mr. DIY, mau ambil KKV atau yang Miniso. Gitu ya, dari Instagram atau dari channel yang lain. Kemudian kalian up lagi gitu ya, di-up lagi untuk ditanyakan kepada, jadi didokumentasikan, ditanyakan kepada orang lain, kira-kira ketika sudah melihat iklan ini, itu nanti ada pertanyaan apakah awareness-nya timbul dan lain sebagainya. Untuk bagaimana pertanyaannya itu nanti saya yang buat. Nanti saya cari di ini ya. Begitupun dengan yang lain, perilakunya nanti akan saya ini, apa yang diamati gitu nanti akan saya buatkan, gitu ya. Nah, kemudian di dalam breakout room ini kita akan belajar menghitung TAM.
Begitu ya. Saya share terlebih dahulu. Jadi saya share screen. Kita akan belajar menghitung TAM. Saya udah buat sebenarnya, cuman saya menemukan ada orang lain yang membuatnya itu lebih mudah untuk diaplikasikan, dipahami gitu ya. Menghitung market size gitu. Nah, jadi market size yang hitung itu yang pertama kita menghitung TAM dulu. Kemudian TAM itu total addressable market gitu ya. Jadi total dari keseluruhan market yang bisa kita penuhi gitu. Kemudian SAM itu ada serviceable available market, jadi dia lebih spesifik lagi. Kemudian ada SOM ini yang akan kita tawari produknya, gitu kan, seperti itu. Nah, kita dapat dari mana datanya? Itu datanya ngambil dari BPS, Badan Pusat Statistik. Contohnya, ini mau orang ini tuh mau menjual ramen ya. Jadi di Jawa Barat, di Bandung. Jadi ketika dicari di BPS, ternyata total penduduk Jawa Barat itu totalnya adalah 50 juta. Nah, kemudian 50 juta dikali 10%. Ini bebas ya. Kira-kira mau berapa persen market yang akan kalian tawari gitu. Jangan banyak-banyak, karena kalau banyak itu levelnya sudah level perusahaan yang besar gitu ya. 2%, 2%, 3%, atau berapa persen, atau 1% gitu bahkan ya. Nah, kemudian dikali dengan 12 per tahunnya gitu. Nah, didapatkan harga satu ramen itu ada 20.000, dikali 5 juta. 50 juta dikali 10%, ada 5 juta. 5 juta orang ya, maka didapatkan sebanyak 100 miliar gitu. 100 miliar kali 12 tahun, ada 1,2 triliun. Ada 1,2 triliun pendapatan kita. Tapi kan nggak masuk akal juga ya, karena nggak mungkin dari jumlah total 50 juta penduduk Jawa Barat itu 5 juta yang dalam 1 bulan akan membeli ramen kita. Nah, kalau TAM kan total keseluruhan gitu. Jadi kita nggak akan pakai total. Kemudian turun lagi ke bawah, ada SAM, Serviceable Available Market gitu ya. Jadi besaran segmen yang menjadi target dari produk. Nah, kira-kira kita mengambil 600.000 atau 300% gitu ya. Dari kelas menengah. Nah, dan juga ini juga bisa kira-kira sendiri gitu. Kemudian ada 1,8 juta atau 20%-nya dari kelas atas. Ya. Kita atau misalkan target kita ada kelas bawah gitu, kelas bawah aja Bu, ya boleh aja pakai kelas bawah aja gitu ya. Kemudian sebesar kemudian dari total penduduk Jawa Barat itu kan bukan ini ya, kelas atas ditambah dengan kelas. Nah, kelas atas itu kan ada 1,8 penduduk Jawa Barat. Maka misalkan kita mau kelas atas aja nih yang kita gunakan, yang kita hitung. Maka revenue sebesar 20.000 dikali 1,8 juta atau 36 miliar. Nah, nggak mungkin juga kayaknya ini ya. Nggak realistis kalau kita penuhi. Maka kita turun lagi menjadi target pasar yang realistis yang akan kita penuhi gitu. Misalkan kita bisa satu hari itu bisa menjual 100 ramen gitu dalam sehari. Nah, berarti dalam setahun berapa ya? 100 porsi dikali 30 dikali 12 per tahun gitu ya. Dikali 12 tahun. 12 bulan per tahun gitu. Maka atau dikali hari ada 365 hari, ada 36.500 porsi gitu. Nah, 36.500 porsi dibagi 600.000 yang kelas atas, kelas menengah ditambah 1.200.000 kelas 1.200.000.
1,8 ya, itu 1,8. 1,8 ya. Nah, maka revenue ngeramen Indonesia per tahun itu ada 36 kali market share-nya 2%. Market share ini kita ngira-ngira mau pakai berapa persen gitu. Ada 720 juta per tahun. Kalau misalkan kita bisa menjual 100 porsi dalam sehari. Gitu. Nah, untuk mana ya? Market, atau misalkan kalian bingung menghitung market size potensial, bisa menggunakan rumus ini. Ya. N dikali MS dikali P dikali Q. N-nya itu adalah total dari konsumen potensial. Konsumen potensial itu berarti yang tadi mau pakai kelas menengah, kelas atas, atau yang mana? Kemudian market size dari konsumen potensial gitu ya. Nah, dikali rata-rata harga jual, dikali rata-rata harga jualnya kalian tetapkan, kalian kira-kira, kemudian dikali Q rata-rata konsumsi produk per dalam 1 tahun. Gitu. Maka kalian akan mendapatkan market size potensial. Bisa pakai rumus ini ya untuk mencari market size potensial. Kalau gitu. Nah, sekarang silakan kalian misalkan yang tidak berkaitan dengan misalkan seperti ini. Store atmosfer di store atmosfer produk KKV misalkan di Jakarta Timur gitu misalkan. Nah, kalian cari data di BPS Jakarta Timur itu berapa gitu ya. Hilang ininya. Oh, nah, kemudian di Jakarta Barat berapa? Misalkan pakai AIDA, efektivitas promosi. Di mana tuh? Kokas misalkan. Itu berapa gitu. Coba kalian kira-kira sendiri. Gitu ya. Ada pertanyaan? Bingung ya? Iya, Bu. Aku bingung. Ya, kalau bingung, silahkan dibikin PR aja ya. Saya kirimin ininya, saya kirimin PPT-nya ya. Nanti kalian bikin PR, nanti dikumpulkan, bisa kertas tulis tangan, kemudian difoto gitu ya. Itu bisa, nggak harus Word. Gitu ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Ini ya, sudah mau buka puasa bersama. Atau udah mau bantuin ibu masak. Loh, kan kepalanya. Oke, kalau gitu siapa yang nggak masuk, Faisal? Bintang sama Danu, Bu. Iya, oke. Silakan di ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti akan saya share. Kemudian kalian hitung ya per kelompok. Semoga ilmunya bermanfaat, teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin live ya. Iya, Ibu. Ibu Terima kalau saya kasih, ada Bu. pertanyaan, Terima kasih banyak, Ibu. nanti kalau saya ada mau nanya, saya PC ya, Ibu. Gimana? Nanti kalau saya bingung sama tugasnya, saya tanya ke Ibu. Kan biasa
Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam.